Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu apa itu ISPA. Nah Sobat Sehat, di sini siapa yang pernah mendengar kata ISPA atau penyakit ISPA? Mungkin Anda pernah mendengar dari media televisi, dari media cetak, ataupun dari internet. Nah, kebanyakan yang Anda baca adalah infeksi saluran pernapasan akut. Namun dari segi medis, ISPA itu merupakan infeksi saluran pernapasan atas. Jadi berbeda. Kalau yang Anda baca kebanyakan adalah infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dari sisi medis merupakan infeksi saluran pernapasan atas. Apa itu? Jadi infeksi ini disebabkan oleh kuman, bisa virus, bisa bakteri. Jadi menyerang saluran pernapasan bagian atas. Jadi mulai dari hidung, mulut, kemudian faring, laring yang termasuk dalam kategori tenggorokan. Ketika infeksi itu sudah turun ke bawah, sudah menyerang trakea, bronkus, dan lain-lain, itu sudah bukan merupakan infeksi saluran pernapasan atas lagi. Nah, infeksi saluran pernapasan atas ini kita adopsi dari bahasa Inggris, singkatannya adalah URTI atau Upper Respiratory Tract Infection. Nah, mungkin beberapa orang menyebutnya dengan kata akut, jadi singkatannya adalah ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut, disebabkan karena mungkin gejala yang dihasilkan itu sifatnya sementara atau cepat ya. Jadi akut itu sifatnya cepat. Sedangkan kronis lawan katanya adalah sifatnya itu lama. Jadi misalnya kita sebut dengan batuk kronis. Jadi batuknya itu sudah lama menahun seperti itu. Nah, sedangkan infeksi saluran pernapasan atas ini sifatnya cepat, mungkin bisa sembuh sendiri dalam waktu 7 sampai 14 hari. Lalu ISPA ini dapat menyerang siapa saja? Nah, kalau ditanya seperti itu, penyakit ini dapat menyerang siapa saja, baik itu pria, wanita, usia anak-anak, remaja, bahkan sampai usia lanjut. Terutama mereka-mereka dengan daya tahan tubuh yang rendah atau daya tahan tubuh yang menurun. Lalu apa saja yang dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun? Nah, biasanya dipengaruhi oleh faktor cuaca, ya. Apalagi sekarang Indonesia masuk musim hujan, mungkin Anda sedang kehujanan atau sedang kedinginan, akhirnya daya tahan tubuh Anda menurun dan mudah terinfeksi virus. Oke, kemudian yang kedua faktor usia. Nah, kalau kita bicara faktor usia, otomatis yang rentan untuk tertular penyakit ISPA adalah anak-anak dan orang tua. Ya, daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang-orang yang sudah dewasa. Tapi ada juga faktor-faktor yang lain, makanan misalnya. Jadi mereka-mereka yang suka makan gorengan, yang sensitif, biasanya habis makan gorengan, lehernya gatal, terjadi peradangan di sana, akhirnya virus juga mudah masuk. Lalu faktor kebiasaan, mungkin ada yang malas olahraga, yang jarang terkena sinar matahari, yang kerjanya cuma tidur mungkin, atau yang istirahatnya kurang. Jadi kerja terus, kemudian tingkat stres tinggi, nah ini juga dapat menyebabkan penurunan dari daya tahan tubuh. Nah, saya juga dapat pertanyaan seperti ini. Dok, apakah ISPA ini bisa menular? Jawabannya ya, ISPA ini sangat mudah menular, bukan bisa lagi, tapi sangat mudah menular. Kenapa? Karena penyebabnya adalah virus. Nah, kita tahu virus ini banyak sekali di udara. Misalnya, dalam satu keluarga, ayah atau ibu Anda terkena ISPA, setiap hari, beberapa hari bersin-bersin, batuk, pilek, ya. Akhirnya tidak lama kemudian, mungkin keesokan harinya, atau 2-3 hari setelahnya, anak-anak mereka juga ada yang terkena ISPA, karena penularannya melalui udara. Jadi saat bersin, virus-virus itu juga akan keluar ke udara, dan akan menginfeksi mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi buat Anda semua yang saat ini lagi menderita ISPA, sebaiknya gunakan masker. Dan kalau bisa, kurangi kontak atau kurangi berhubungan dengan mereka-mereka yang sedang sehat. Karena Anda juga bisa menulari mereka, seperti itu. Lalu apa saja gejala-gejala yang dialami oleh penderita ISPA? Yang pertama, mereka akan mengalami hidungnya meler, ya, atau runny nose, atau juga ada yang mengalami hidungnya buntu. Kemudian gejala lain seperti sakit kepala, badan pegel-pegel, badan terasa lemas, nyeri semua, nafsu makan hilang. Kemudian ada juga yang mengalami telinganya bindeng, pekak ya. Jadi ketika mendengar sesuatu sepertinya pendengarannya menurun. Ini disebabkan karena saluran dari hidung yang menuju ke telinga atau kita sebut dengan saluran eustasius itu tersumbat oleh mukosa atau lendir yang dihasilkan. Lalu ada juga yang mengalami tenggorokannya gatal atau nyeri tenggorokan. Jadi misalnya mereka yang habis makan gorengan ataupun yang habis kehujanan misalnya keesokan harinya. Jadi selain batuk pilek, lehernya juga gatal, tenggorokannya juga sakit.
Lalu, bagaimana penanganannya, dok? Saya terkena ISPA, saya setiap hari batuk, pilek, tenggorokan saya gatal, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ke apotik dan beli antibiotik? Nah, di sini banyak masyarakat yang keliru. Ketika mulai batuk, pilek, nyeri tenggorokan, yang duluan dicari adalah antibiotik. Nah, sebenarnya penyebab ISPA kebanyakan adalah virus. Jadi, percuma Anda mengkonsumsi antibiotik. Kecuali Anda mengalami infeksi sekunder, jadi virus sudah masuk, lalu bakteri masuk. Nah, ketika bakteri masuk, Anda harus ke dokter. Bagaimana cara tahunya, dok? Kalau saya ini terinfeksi bakteri, bukan virus misalnya. Atau saya terinfeksi virus, kemudian ada bakteri yang masuk. Tanda dan gejalanya mudah. Ketika Anda terinfeksi virus, cairan dari hidung yang keluar biasanya encer dan berwarna putih. Ketika sudah terinfeksi bakteri, misalnya penyakit Anda demam, kemudian tidak sembuh-sembuh, dahak berubah menjadi kuning kehijauan, lebih kental. Nah, itu tanda-tanda Anda terinfeksi oleh bakteri. Dan sebaiknya Anda kunjungi dokter agar diberikan resep antibiotik yang pas. Jadi jangan beli sendiri di apotik. Ya. Kemudian tips terakhir dari saya, buat Anda yang sedang menderita ISPA, Anda bisa lakukan hal ini di rumah. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kalau bisa Anda tiduran, berbaring, ya. Kemudian minum air diperbanyak, ya, terutama air hangat. Jadi jangan air es dulu. Lalu hindari makan goreng-gorengan. Kemudian kalau bisa Anda makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah yang banyak mengandung vitamin. Kalau Anda bertanya suplemen apa yang bagus? Nah, suplemen yang bersifat imunomodulator. Contohnya seperti vitamin C. Nah, Anda bisa beli di apotik untuk vitamin tersebut. Dan kalau bisa Anda juga konsumsi multivitamin lainnya. Kalau misalnya Anda mengalami demam, silakan beli obat demam, konsumsi obat demam. Kalau Anda ada batuk, silakan konsumsi obat batuk. Dan sebaiknya kalau Anda juga konsultasi ke dokter Anda. Dan tips saya yang terakhir adalah gunakan masker. Tujuannya yang pertama untuk Anda sendiri menghindari polusi yang masuk karena Anda pakai masker. Yang kedua, untuk menghindari penularan penyakit ISPA ke teman dekat Anda atau ke keluarga Anda. Jangan sampai Anda sekarang ISPA, kemudian besok teman sekantor Anda semuanya terkena ISPA. Ya. Oke, semoga informasi singkat ini dapat Anda pahami dan saya doakan Anda semuanya sehat selalu. Terutama di Indonesia saat ini sedang dalam masa musim hujan, sebaiknya Anda menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit. Oke, sekian informasi dari saya dan buat Anda yang membutuhkan produk-produk kesehatan, Anda silakan kunjungi boxsehat.com. Nah, boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat. Nah, buat Anda yang suka dengan video ini, silakan klik like di bawah ini. Anda silakan komen, saya harus bikin topik apa lagi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.